Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa ya anak-anak, kalian terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun. Ya, selanjutnya Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Di Google Meet ini sudah hadir semuanya, alhamdulillah ya. Kalian sudah disiplin dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ustadz berikan apresiasi kepada kalian karena kalian tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Dipertahankan ya nak untuk pembelajaran seperti ini. Untuk disiplin kalian dipertahankan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selanjutnya Ustadz akan menampilkan PPT, PowerPoint. Silahkan kalian fokus untuk memperhatikan. Ya, sudah kelihatan ya nak ya? Alhamdulillah sudah kelihatan. Sekarang Ustadz presentasikan. Ya, untuk pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tekanan zat padat. Tadi malam juga Ustadz sudah mengirimkan ya perangkat pembelajaran, yaitu ada LKPD, kemudian modul atau bahan ajar, kemudian ada juga komik pembelajaran, ya, kemudian ada juga link absensi di sana. Ya, di sana sudah ada deskripsinya, silakan. Tadi malam mudah-mudahan kalian sudah melihat di GCR ya. Ini ada gambar-gambar ini, nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama ya. Ya, Mas Desta, silakan dipimpin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ditambahkan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Ya, selanjutnya silahkan kalian link isi absensi ya pada link Google Form. Bisa dilihat di GCR. Ustadz kasih waktu 1 menit ya untuk mengisi. Semuanya harus mengisi karena absensi ini akan Ustadz gunakan untuk kehadiran kalian. Alhamdulillah sudah mengisi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita yel-yel terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri nak. Yel-yelnya seperti biasa. Kalau Ustadz bilang IPA, kalian jawab gasing, gampang, asik, menyenangkan. Seperti ya nak. Ya, 1, 2, 3. IPA, gasing, gampang, asik, menyenangkan. Ya, mudah-mudahan hari ini untuk pembelajaran IPA gampang, asik, dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya ice breaking, biar kalian lebih semangat. Ice breakingnya seperti apa? Perhatikan tangannya Ustadz ya. Jadi kayak gini, pertama tepuk dulu, 1, 2. Kemudian seperti ini, 1, 2. Nah, kemudian balik untuk yang tangan kiri, 1, 2, 1, 2. Seperti itu ya. Baik, kita bareng-bareng. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alhamdulillah. Gimana rasanya anak-anak? Semuanya masih semangat ya? Ya. Apa yang kalian rasakan dari ice breaking hari ini? Oh ya, alhamdulillah kalian semangat. Kemudian gimana ketika seperti ini kalian? Agak sakit ya. Kalau kayak gini ya tidak begitu sakit. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya silakan fokus lagi pada PowerPoint ya. Ustadz akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi sebelumnya. Ya, sebelum hari ini, pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang gaya. Sekarang Ustadz akan menanyakan apa itu pengertian gaya. Ya, silakan yang mau menjawab. Oh ya, silakan Mas Naren. Oh ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Betul, masih ingat ya kalian ya? Jadi kalau kita memberikan tarikan pada meja atau mendorong, berarti kita memberikan gaya. Pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Sebutkan akibat yang ditimbulkan gaya terhadap benda. Silakan. Ya, silakan Mas Bagus. Yang pertama apa Mas Bagus? Oh iya, yang pertama
gaya mengakibatkan benda berpindah. Yang kedua apa Mas? Yang kedua gaya mengakibatkan benda berubah arahnya. Contohnya apa Mas? Oh iya betul, bola basket yang memantul, yang dilempar ke bawah memantul ke atas, arahnya berubah. Kemudian yang ketiga apa Mas? Oh iya, yang ketiga adalah berubah bentuk. Contohnya apa? Kita menekan plastisin, kemudian kita menekan balon, itu bentuknya akan berubah. Masih ingat ya? Baik, sekarang Ustadz akan memberikan pertanyaan satu lagi ya. Sekarang kan masih sering hujan ya Mas ya. Itu enaknya kalau musim hujan, terutama yang masih tanah ya, kita berjalan di tanah, itu pakainya sandal datar atau pakai sepatu yang ada haknya. Nah, oh iya, kita lebih enak pakai yang sandal datar ya. Kenapa? Kenapa Mas? Karena kalau kita pakai sepatu yang ada haknya, pasti sepatunya akan menancap di tanah dan kita akan kesulitan tentunya. Ya, alhamdulillah kalian secara tidak langsung sudah sedikit paham bahwa ini adalah aplikasi tekanan zat padat. Ya, lanjutnya silakan Ustadz akan menampilkan video. Diperhatikan dengan baik. Ya, itu ada video ya. Silahkan siapa yang mau mengungkapkan isi dari video tersebut. Ya, silahkan angkat tangan ya. Oh ya, terima kasih Mas Her ya. Ya, Mas Her. Apa Mas Her untuk isi dari video? Oh ya, yang pertama itu alat untuk menanam biji ya. Kemudian yang kedua ada silinder ya. Kalau kita menyebutnya silinder untuk meratakan aspal tanah dan juga memadatkan. Kemudian yang ketiga itu ada traktor sawah. Ya, nah sekarang yang Ustadz tanyakan, dari 3 benda tersebut kira-kira memiliki persamaan apa nak? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, silakan Mas Agus. Ya Mas Agus. Ya betul Mas Agus. Jadi dari ketiga benda tersebut itu adalah benda yang menekan tanah. Gambar 1 itu menekan tapi dia melubangi tanah. Gambar 2 menekan tanah tapi dia meratakan dan memadatkan. Kalau benda ketiga itu apa? Traktor ya. Traktor berarti dia menekan tanah supaya bisa berjalan di lumpur. Nah, itu adalah aplikasi tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama gambar yang pertama tadi ya, video yang pertama itu dulu ketika petani ya, orang tuanya Ustadz itu menanam biji-bijian, itu dulu menggunakan kayu ya, gecik namanya, kemudian membungkuk untuk menaruh biji. Itu sangat lelah ya, Ustadz merasakan dulu. Tetapi dengan adanya alat ini, menggunakan konsep tekanan zat padat, itu memudahkan para petani anak-anak ya, sehingga kalian harus benar-benar fokus untuk mempelajari materi ini supaya nanti kalian bisa menemukan solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang muncul dan kalian bisa menyelesaikan atau membuat alatnya. Nanti kalian bisa menjual alatnya itu. Nah, ini dari video YouTube ya, Ustadz mengambil firman itu menjual alat itu. Ya, dia membuat sendiri. Ya, jadi silahkan kalian nanti berkreasi, fokus untuk mempelajari materi ini. Siap ya nak ya? Alhamdulillah semuanya sudah siap. Selanjutnya, ya tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya dan luas permukaan terhadap tekanan zat padat dengan benar. Kemudian yang ketiga, membuat pengertian dengan bahasa sendiri tentang tekanan zat padat secara fisis dan secara matematis dengan tepat.
Yang keempat, menyimpulkan dan menyelesaikan masalah tentang konsep tekanan zat padat dengan benar. Nah, itu tujuan yang akan kita capai. Harapannya kalian bisa mencapai semua tujuan ini ya, Nak. Alhamdulillah. Ya, lanjut untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan pertama membaca komik. Ya, kalian diskusi membaca komik. Sudah Ustadz upload di GCR ya. Kemudian percobaan mandiri di rumah kalian masing-masing. Ya, kalian sudah Ustadz berikan alat apa saja yang harus disediakan. Ya, kemudian presentasi laporan LKPD. Jadi nanti percobaannya kelompok. Kalian nanti sudah dibagi kelompoknya ya. Kalian juga sudah membuat grup kelompok masing-masing melalui ini ya WA grup kelompok. Ustadz juga sudah dimasukkan di situ. Terima kasih banyak ya, Nak. Alhamdulillah kalian sudah tanggung jawab untuk melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, penilaiannya apa? Yang pertama, penilaian sikap. Nah, nanti Ustadz akan melakukan penilaian disiplin, tanggung jawab, kemudian keterampilan, ada presentasi, keaktifan, penyampaian pendapat, dan seterusnya. Silakan kalian aktif ya, Nak. Nanti Ustadz akan menilai itu. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ya, nanti ada soal-soal lewat Google Form ya, nanti akan Ustadz berikan setelah sesi ini dan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Seperti itu ya, Nak. Ya, selanjutnya orientasi masalah. Ya, nah perhatikan gambar berikut, Nak. Nah, di sini, perhatikan di sini, Nak. Ini ada gambar apa itu, Nak? Silakan yang mau menjawab. Oh iya betul, di situ ada gambar mobil yang mau melintas pada 500 paku dan 100 paku. Kira-kira kalau dari permasalahan tersebut bisa dibuat permasalahan apa, Nak? Permusuhan masalah yang seperti apa, Nak? Silakan Mas, siapa yang mau menjawab? Mas Andi. Ya, silakan Mas Andi. Ya, boleh Mas Andi. Jadi bagaimana pengaruh jumlah paku terhadap ban mobil yang akan melintas? Boleh seperti itu ya. Ada yang lain? Oh, sama. Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, bisa diartikan orientasi masalah seperti itu. Kemudian coba perhatikan gambar yang kedua, Nak. Di sini ada gambar 500 paku. Di situ berdasarkan gambar, jika ada dua mobil yang akan melintas, mobil pertama berpenumpang 1 dan mobil kedua berpenumpang 4 orang. Buatlah rumusan masalah terkait dengan ulasan tersebut. Silakan, Ustadz kasih kesempatan untuk yang lain yang belum pernah menjawab. Ya, yang mau menjawab Mas siapa ini? Ya, Mas Dani ya, Mas Dani. Silakan Mas Dani. Oh ya, boleh Mas seperti itu ya. Jadi bagaimanakah pengaruh berat mobil ya, karena itu berpenumpang 1 orang dan 4 orang terhadap mobil yang mau melintas di atas paku tersebut. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah untuk orientasi masalah kalian sudah paham ya. Kemudian sekarang Ustadz ada pertanyaan seperti ini ya. Nah, bagaimana seorang polisi dapat membuat ranjau ban untuk penjahat? Nah, ini nggak usah dijawab. Nanti kalian diskusikan saat kalian melakukan percobaan dan menganalisis data. Ya, seperti itu ya, Nak. Ya, selanjutnya, Nak. Nah, untuk kelompok ya, Ustadz sudah membagi ya kemarin, mengorganisasikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 2 kelompok untuk kelas 8F. Nah, silakan kalian download untuk komik yang sudah mendownload. Alhamdulillah sudah ya, Nak. Nah, alhamdulillah sudah. Nah, silakan Ustadz berikan waktu 10 menit untuk membaca komik tersebut. Kemudian kalian boleh diskusi di grup kelompok dan nanti akan menyampaikan isi dari komik. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, silakan. Sudah selesai ya, Nak? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya, sekarang siapa yang mau mengungkapkan kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1 sudah siap. Silakan salah satu untuk mengungkapkan isi komik. Ya. Ya, betul. Isi komik yang pertama. Ini Ustadz kasih gambar ya. Nah, ini komik yang pertama ini. Nah, berarti dia gaya itu berpengaruh terhadap tekanan ya. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Terus kelompok 1 juga mengungkapkan bahwa gaya apa itu? Luas permukaan tadi ya. Luas permukaan berpengaruh terhadap tekanan zat padat. Ya, kurang lebih itu isi komik ya. Nanti bisa dipahami lagi, dibaca-baca lagi, karena itu konsep dasar untuk memahami materi-materi ini. Ya.
Selanjutnya nak, ini silakan download kalian LKPD ya. LKPD sudah di download ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Jadi berikutnya nanti kalian akan melakukan percobaan nak. Percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah kalian download di situ. Kalian akan menganalisis pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor itu ya. Kemudian kalian juga akan membahasnya dengan kelompok kalian masing-masing melalui WA group. Nanti kalau kalian masih bingung bisa tanya ke Ustadz lewat ini WA group yang Ustadz sudah masuk di situ. Paham ya nak ya? Ya. Kurang lebih untuk LKPD di situ ada langkah kerja seperti ini. Alat-alatnya sudah disediakan belum nak? Alhamdulillah sudah sediakan ya. Ini ya seperti ini ya nanti ya, ada plastisin, ya, kemudian ada styrofoam, kemudian ada tusuk gigi ya, dan ada pemberat istilahnya ini, air dalam botol air mineral ya, seperti ini. Sudah disiapkan ya nak ya? Alhamdulillah semuanya sudah menyiapkan untuk alat-alatnya. Ya. Kalian sudah tanggung jawab untuk percobaan hari ini. Ya silakan Ustadz kasih waktu sekitar 30 menit ya untuk melakukan percobaan ini. Ya silakan dikerjakan. Nanti kalau bingung bisa tanya di WA group, Ustadz akan membimbing kalian. Ini dimatikan dulu berarti gimitnya ya. Nanti kita kembali lagi. Ya alhamdulillah sudah 30 menit nak. Sudah masuk semua belum ini? Alhamdulillah semuanya sudah masuk ya. Ustadz mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah selesai nak untuk mengerjakan LKPD. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Sekarang adalah sesi untuk presentasi ya nak. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 itu melakukan presentasi semuanya ya. Tadi Ustadz sudah melihat juga kalian sudah mengupload di GCR hasil dari LKPD. Dan Ustadz sudah menampilkan cuplikan dari LKPD kalian ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Nanti bisa mengutarakan isi yang ini yang kalian tulis. Dan kelompok 2 juga sama. Ini hasil kelompok 2 untuk mengutarakan hasil dari LKPD kalian. Ya silakan nak untuk kelompok 1 perwakilan yang belum berbicara ya, silakan yang lain. Oh ya, bagus ya. Jadi Ustadz berikan penguatan bahwa luas bidang tekan itu berbanding terbalik. Maksudnya apa berbanding terbalik? Berbanding terbalik ketika luasnya besar maka tekanannya kecil. Sehingga dapat ditulis P itu sebanding dengan 1/A. Ya, kalau berbanding terbalik itu pakainya 1/, gitu kan, 1/A. Kemudian yang kedua, gaya itu sebanding atau berbanding lurus dengan tekanan zat padat. Kalau sebanding atau berbanding lurus itu berarti kalau gayanya besar, tekanannya juga besar. Dan ditulis P sebanding dengan F atau ditulisnya sejajar ya nak ya. Sudah paham nak? Alhamdulillah. Untuk yang ketiga, kalau dari nomor 1 dan nomor 2 kita gabung menjadi 1, maka rumus tekanan zat padat menjadi P sama dengan F/A ya. Sudah paham ya, itu digabung antara 1 dan 2. Sudah dengan P adalah tekanan, gaya, Newton, dan A adalah luas. Itu untuk kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah sekarang hasil percobaan. Ini melanjutkan hasil percobaan ini ya, LKPD untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil dari kalian. Oh ya, bagus. Nah, sekarang Ustadz berikan penguatan ya daripada hasil percobaan kelompok 1 maupun kelompok 2. Ini untuk kelompok 2. Nah, berdasarkan gambar bagaimanakah pengaruh jumlah paku terhadap ban pada mobil yang melintas? Jawaban dari kelompok 2, semakin banyak paku, semakin besar luas bidang tekan, sehingga semakin kecil tekanannya. Dan ban mobil akan lebih aman jika melintas di banyak susunan paku dan juga sebaliknya. Betul ya. Tadi lewat percobaan plastisin ya. Kalau yang plastisin ditaruh di 2 cm dan 1 cm itu berbeda ya. Yang ini tadi kalian seperti itu ya. Yang ini yang 2 cm, ini yang 1 cm seperti itu. Nah, sekarang yang 2. Bagaimanakah pengaruh berat mobil
terhadap paku yang akan menancap pada mobil. Nah, apa nak tadi nak? Semakin berat mobil, semakin besar tekanannya, betul. Sehingga mobil yang berpenumpang satu akan lebih aman jika melintas pada susunan paku. Ya, karena berat mobil itu berpengaruh. Karena semakin berat, maka dia akan semakin besar untuk menekan. Ya, sesuai dengan isi komik tadi ya, hampir sama ya. Itu sama dengan isi komik tadi. Nah, kelompok 2 juga sudah menjawab ya, sebagaimana seorang polisi dapat membuat ranjau ban untuk penjahat. Dijawab oleh kelompok 2, menyusun paku-paku dengan jarak yang lebar dan dengan jumlah yang sedikit. Ya, sesuai dengan percobaan ya, jika seorang polisi akan membuat ranjau itu dengan paku yang jarak-jarak yang cukup lebar, sehingga nanti langsung menancap di ban mobil penjahat tersebut dan penjahat itu akan berhenti atau mungkin sampai rusak bannya ya, seperti itu. Nah, baik, sekarang Ustadz akan menampilkan video percobaan ya. Nah, ini hasil video percobaan, silahkan bisa diupload di YouTube kalian dan link bisa dikirim ke GCR setiap kelompok satu link. Nanti akan Ustadz nilai untuk kinerja percobaan kalian masing-masing. Seperti itu ya nak ya. Ya, baik. Ini Ustadz akan menampilkan video daripada mobil tadi ya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Ya, itu ya nak untuk video. Jadi kalau Ustadz lihat dari hasil percobaan kalian, itu sudah sesuai dengan fakta ya. Fakta bahwa ketika mobil itu melintas di banyak paku, di sini 500 paku, itu mobil tidak tertancap bannya. Dia akan aman untuk melintas ya. Ini kenapa? Karena luasan bidang tekan itu besar, sehingga gaya tekanan zat padatnya itu kecil dan ban mobil tidak menancap seperti itu. Begitu juga ketika ban itu melewati susunan paku yang 100 paku, ban mobil itu akan menancap. Kenapa? Karena luas bidang tekannya itu kecil dan otomatis mengakibatkan tekanan zat padat menjadi besar, sehingga ban itu akan tertancap di paku-paku tersebut. Seperti ya nak ya. Jadi yang pertama luas bidang tekan, dan yang kedua adalah faktor gaya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di awal itu silinder ya untuk meratakan. Dia itu
memanfaatkan luas bidang tekan yang besar. Nah, rodanya ini diperhatikan ya. Kemudian dengan roda yang berat, sehingga dia dapat meratakan aspal ini dan juga memadatkan aspal. Dia memanfaatkan konsep itu ya. Kemudian ini siapa yang mau menjawab? Oh iya, betul nak. Jadi traktor sawah itu memanfaatkan luas bidang yang kecil ya, rodanya itu buat seperti ini, runcing-runcing ya, kecil-kecil, supaya dia bisa berjalan di lumpur. Bayangkan kalau ini pakai ban biasa, pasti dia akan slip seperti itu. Kemudian ini juga sama ya nak ya. Ya, yang tadi dia memanfaatkan keruncingan ini supaya dalam menanam biji itu lebih dalam ya, daripada ketika menggunakan yang tumpul seperti itu. Dan ini konsepnya hampir sama dengan silinder ya nak ya, untuk memadatkan tanah. Ini skala kecil, jadi dia memanfaatkan luasan ini. Dan juga gaya di sini ada mesin yang akan menekan-nekan itu ya. Jadi gayanya besar, kemudian ini dibuat agak lebar sehingga dia bisa memadatkan. Kemudian ini gambar apa nak? Oh ya, ini di jalan, biasanya jalan raya ketika mau perbaikan ya. Jadi dia memanfaatkan luasan yang kecil dan diberikan gaya yang besar. Dari mana gayanya? Dari mesin yang menekan ke bawah. Nah, jadi aspal yang rusak ini bisa dikelupas dengan mudah daripada menggunakan alat yang ini misalnya, yang di pojok sebelah kiri misalnya, seperti itu. Kemudian tank juga sama ini nak. Kalian perhatikan rodanya itu nak. Dengan roda seperti ini, tank dapat melaju di semua medan ya. Di lumpur sekalipun, kemudian yang sedikit berbukit-bukit itu juga bisa dengan desain roda yang seperti ini, panjang, kemudian ada semacam gerigi-gerigi di sini ya. Nah, itu nak. Jadi aplikasi tekanan zat padat, kalau kalian nanti bisa mengeksplor itu, kalian bisa menciptakan sesuatu ya. Sehingga sekali lagi Ustadz ingatkan supaya kalian memahami materi ini dengan baik ya, terutama tadi faktor ya, ada dua faktor, gaya dan luas bidang tekan ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Oh ya, alhamdulillah semuanya sudah paham ya sekarang. Nah, ada latihan soal nak. Coba, ini ada latihan soal, silahkan pahami soalnya, kemudian nanti salah satu bisa menjawab ya. Oh ya, silahkan Mas siapa ini? Mas Iqbal ya, silahkan Mas Iqbal. Oh iya, betul Mas Iqbal. Sebuah taman terdapat beberapa kursi dengan gambar seperti berikut. Nah, di situ ada kursi ya. Ternyata setelah diduduki oleh pengunjung, kursi tersebut banyak yang amblas ke tanah. Kemudian pemilik taman memerintahkan tukang pembuat kursi untuk mendesain ulang kursi taman tersebut agar tidak amblas ke tanah jika diduduki. Bagaimanakah desain yang memungkinkan dibuat oleh tukang pembuat kursi tersebut kecuali? Ya, tadi Mas Iqbal menjawab apa ya? Menjawab yang D. Ya, betul yang D. Coba kita lihat nak. Gambar A dia dikasih luasan untuk kaki-kaki kursinya sehingga dia tidak amblas ya. Gaya tekannya kecil jadinya. Kemudian di sini yang B juga sama. Dia memberikan palang-palang ya untuk bagian bawah sehingga dia memiliki luasan yang besar. Kemudian yang C ini pembuat kursi memberikan kaki-kaki kursi lebih banyak ya, sehingga dia bisa dianggap luasannya lebih besar. Dan yang D, dia membuat palang, cuman dia di atas ya, otomatis dia bisa amblas kan, hampir sama desainnya dengan nomor 1. Ini salahnya harusnya dia di bawah seperti yang B. Nah, alhamdulillah kalian sudah paham ya untuk konsep tekanan zat padat ini. Sekarang Ustadz ingin kalian menyimpulkan bersama-sama ya. Kalian nanti menyebutkan satu-satu. Ya, silakan Mas. Oh ya, yang pertama semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan zat padat yang diberikan dan sebaliknya. Sehingga P sebanding dengan F ditulis P sebanding dengan F seperti ini ya. Ya, yang lain. Oh ya, semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanan zat padat yang diberikan dan sebaliknya. Maka P berbanding terbalik dengan F dan ditulis P sebanding dengan 1/A. Secara matematis, tekanan zat padat dirumuskan P sama dengan F per A. Ingat-ingat ini, P sama dengan F per A. Yang lain silahkan. Apa lagi? Oh ya, semakin banyak paku, semakin besar luas bidang tekan.
maka semakin kecil tekanan sepadan yang diberikan dan sebaliknya. Yang terakhir siapa? Ya silahkan Mas. Semakin banyak penumpang, semakin besar gaya berat, maka semakin besar tekanan zat padat yang diberikan. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Adakah pertanyaan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Oh, nggak ada. Semuanya sudah paham ya, Nak? Sekarang Ustadz ingin kalian memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Alhamdulillah, menyenangkan ya, Nak ya? Kemudian apa lagi? Oh iya, karena ada diskusinya ya, ada percobaannya sehingga kita lebih aktif. Oh iya, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah Ustadz akan menampilkan seperti ini ya Nak ya. Ya, terima kasih Nak. Untuk pembelajaran selanjutnya Nak, kita akan belajar tentang tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Nanti seperti biasa Ustadz akan memberikan atau mengupload perangkat-perangkat pada GCR dan kalian pelajari terlebih dahulu ya Nak ya. Kemudian jangan lupa tadi untuk video, kalau sudah kalian edit, kalau sudah jadi silahkan diupload ke YouTube-nya masing-masing. Nanti akan Ustadz lihat untuk linknya masing-masing dan akan Ustadz berikan penilaian untuk kinerja praktikum kalian di rumah. Seperti itu ya Nak ya. Ada pertanyaan Nak? Oh enggak ada. Alhamdulillah. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, silahkan ketua kelas untuk memimpin kembali. Ya, bareng-bareng seperti biasa ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dengan demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam, terima kasih yang luar biasa Pak Soibi, sudah memberikan yang terbaik ya untuk ini kegiatan hari ini, gitu. Ya nanti ada beberapa gitu ya, ada yang mau saya konfirmasi dengan Pak Soibi gitu terkait dengan beberapa catatan. Yang pertama Pak Soibi gitu, jadi saya mencoba untuk mencermati yang LKPD karena ini sesuatu yang bagus untuk kegiatan siswa dan juga sering gitu. Saya mencoba untuk membaca beberapa kali tentang langkah kerja yang terjadi. Ini ada 2 LKPD Pak Soibi ya. Oke, itu ada 2 kegiatan. Ada 2 LKPD. Ya. Ya, jadi kalau saya runtut ke belakang itu, ini kan Pak Soibi pakainya model PBL ya, atau Problem Based Learning gitu ya. Kemudian nggak tahu apakah Pak Soibi juga merasa dan sebagainya, apakah memang materi ini gitu yang diangkat oleh Pak Soibi itu memang sudah hasil analisis pastinya ya, analisis tadi dan sebagainya itu memang bisa diangkat sebagai PBL. Oke Pak, kalau menurut saya apa pertimbangannya Pak Soibi? Ya, menurut saya untuk LKPD dan pembelajaran yang saya lakukan, terutama langkah-langkah kerja di LKPD, itu menurut saya sudah masuk ke PBL Bapak, karena itu sudah mencangkup sintaksnya mulai dari mengorientasikan masalah, ya, itu yang paku-paku itu, kemudian ada mengorganisasikan peserta didik, yaitu membentuk kelompok dan seterusnya, ya, kemudian ada melakukan percobaan ya, dan pembimbingan di WA Group tadi saya mau lakukan, WA Groupnya sudah dibuat dan saya masuk di situ, kemudian ada menyajikan hasil, yaitu tadi ketika mempresentasikan di LKPD itu ya anak-anak, kemudian saya juga memberikan penguatan, dan yang terakhir adalah itu mengevaluasi dan seterusnya dari saya. Seperti itu Bapak, menurut saya sudah masuk ke PBL Bapak. Terima kasih Pak Soibi. Jadi langkah-langkah sudah diatur, sudah ada yang untuk sintak-sintaknya. Ada konsep yang paling penting di PBL, di modul mungkin juga sudah ada pada materi kemarin, yaitu
masalah yang diangkat adalah masalah-masalah yang otentik, gitu ya. Ya, betul seperti itu. Nah, dan apakah memang masalah otentik itu yang dimunculkan tadi adalah masalah yang di beberapa contoh kendaraan-kendaraan yang ada di persawahan ataupun di aspal tadi, gitu Pak. Oke, itu yang diangkat gitu ya. Betul begitu, Pak. Nah, kemudian saya mencoba untuk melihat yang LKPD ini di situ ada beberapa pengamatan terkait dengan tersebut dan sebagainya. Entah bagaimana kok saya merasa bahwa di LKPD ini masalahnya dalam masalah akademik, gitu ya. Jadi masalah akademik yang saya harapannya yang pertama adalah saya berupa analisis PBL, gitu ya. Di sini merasa saya lebih condong ke akademik, gitu Pak Soedi. Kemudian saya juga di langkah-langkah itu saya coba untuk membayangkan kedalaman tusuk gigi dan sebagainya di atas diplastisin, gitu ya. Di awal variabel yang digunakan untuk LKPD yang pertama itu kan hanya awal ya ada garis 2 cm dan 1 cm, gitu Pak Devi ya. Kemudian bagaimana Pak Devi bisa mengilustrasikan bahwa untuk kedalaman pengukuran kedalaman tajaman tusuk gigi itu seperti gimana Pak Devi? Jadi untuk yang percobaan pertama tadi kan ada yang tusuk gigi yang jaraknya 2 cm dan 1 cm seperti itu Pak. Itu mengimplementasikan untuk luas bidang tekannya Bapak, luas bidang tekan. Jadi ketika yang tusuk gigi sedikit, yang jumlahnya jaraknya 2 cm itu ternyata plastisinya itu menancap dengan cukup dalam seperti itu dibandingkan dengan satunya. Itu menunjukkan ketika pada yang 2 cm itu tekanannya itu besar seperti itu Pak. Kayak gitu. Karena tadi ada botol juga yang ditaruh di atas plastisin itu sebagai gaya. Saya memberikan variabel kontrolnya itu 600 mililiter untuk seperti yang ini gitu. Jadi anak menaruh di atasnya itu, dan untuk variabel bebasnya tadi yang 2 cm sama 1 cm, dan terikatnya adalah tekanan zat padat itu sendiri. Begitu Bapak. Oke, jadi volume airnya sebagai variabel kontrol ya. Kemudian variabel manipulasinya adalah jarak. Jaraknya itu. Jarak. Kemudian setelah ditekan oleh variabel kontrol itu, oleh volume air yang 600 ml itu, kemudian ditarik mesinnya kemudian diukur, gitu ya. Betul Pak. Ditarik kemudian itu diukur kedalaman menggunakan penggaris. Jadi seperti itu Pak. Ya baik. Memang ada perbedaan Pak Devi, karena saya berpikiran bahwa kalau 600 ml ditaruh di atasnya plastisin, kedalamannya kan mengukurnya kalau penggaris agak kesulitan ya, karena lubangnya kan terlalu kecil kalau nggak salah itu tusuk gigi. Jadi yang diukur bukan lubang itu Pak. Jadi tusuk gigi yang menempel itu saya cabut, itu kan ada garisnya itu, plastisin warna biru misalnya, itu yang itu dikasih tanda kemudian diukur seperti itu Pak oleh anak-anak. Jadi bukan lubangnya itu diukur, cuman tusuk giginya itu diambil kemudian diukur batas tadi yang menancap seberapa dalam kayak gitu Pak. Jadi baik Pak Devi atas konfirmasinya. Berikutnya saya melihat di indikator ini ada yang cukup menarik Pak Soedi bagi saya ya. Jadi yang 3.8.3 itu kan membuat pengertian sendiri tentang tekanan zat padat secara fisik dan secara matematis. Itu bagian dari pengetahuan. Gitu. Saya berpikiran bahwa apakah itu memang setelah membuat pengertian itu apa yang terjadi? Apakah kalau seandainya berbeda dengan konsep zat padat
secara fisik dan otomatis itu sendiri, atau berbeda atau seperti apa itu nanti apa namanya tajiannya Pak Soibi? Ya. Jadi untuk yang indikator 383 untuk membuat pengertian sendiri, jadi menggunakan bahasa sendiri Pak. Konteksnya sama, tapi membuat bahasa sendiri. Kalau yang di buku-buku kan itu bahasa formal begitu ya Pak. Kalau yang ini itu dengan menggunakan bahasa sendiri, silahkan bebas. Mungkin kan anak-anak bisa menggunakan bahasa, kalau di saya kan Jawa itu boleh seperti itu, nggak masalah. Yang penting mereka paham. Dan nanti juga akan mengkonfirmasi dengan pengertian yang sudah ada di dalam buku, gitu Pak. Jadi saya mencoba untuk anak-anak bisa mengcreate ya itu mencakup C6 untuk hotsnya, sehingga anak-anak itu bisa berlatih untuk membuat seperti itu Pak, menyusun kalimat dan seterusnya kayak gitu. Gitu ya. Katanya mungkin Pak Sudi bisa meng-create dengan sesuatu yang lain ya, karena untuk pengertian ini takutnya nanti malah siswa itu akan punya konsep yang berbeda gitu ya. Karena kadang-kadang ada beberapa yang saintifik itu tidak mudah diterjemahkan secara pengetahuan sendiri gitu Pak Soibi. Mungkin untuk memang tujuannya mau meng-create, mungkin bisa dicarikan tempat yang lain gitu kalau menurut saya sih, karena membuat pengertian sendiri ini kalau menurut saya agak riskan gitu Pak Soibi. Iya, jadi create itu mungkin bisa diambilkan dari beberapa LKPD, itu mungkin meng-create sesuatu yang lain, atau nggak tahu ya di IPA fisika itu mungkin lebih meng-create jaraknya atau lebih tinggi atau mungkin luasannya dan sebagainya. Mungkin mereka bisa diarahkan ke sana daripada membuat penelitian sendiri tentang tekanan zat. Karena saya coba untuk mencari instrumen penilaiannya juga saya belum temukan itu Pak Soibi, membuat penelitian sendiri itu. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Iya, saya kurang mungkin tidak terlalu setuju, karena saya juga coba cari untuk mungkin ya, tapi kalau cari di instrumen penilaian juga tidak saya temukan gitu Pak Soibi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin ya, terima kasih Pak Soibi. Pak Imam, matur nuwun, sampun. Matur nuwun Pak Beni. Pak Muhyibi, Pak Soibi. Benarkah Bapak menjadi guru IPA di SMP? Oke Pak. Gimana Pak? Sudah benar Bapak itu menjadi guru IPA di SMP? Menurut saya sih sudah benar Pak. Apakah tidak jadi guru fisika di SMA? Enggak jadi guru SMA. Enggak Pak, saya ngajarnya di SMP seperti itu Pak. Kelihatannya Pak Soibi ini salah tempat Pak. Coba mari kita periksa KD pengetahuannya. Oke. Coba di KD pengetahuan itu Bapak itu tulisannya dari dokumen RPP. Ibu Bapak menulis begini: menganalisis tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Oke Pak. Kira-kira kalau lihat KD seperti ini, arahnya itu mau membahas tekanan zat apa? Kalau nanti aplikasinya itu adalah tekanan darah, osmosis, kapilaritas, kan gitu kan, pada tumbuhan lagi. Oke, kalau di 3.8 itu kan KD-nya menganalisis tekanan zat. Jadi tekanan zat itu kan ada tekanan zat padat, kemudian ada tekanan zat cair, ada tekanan gas seperti itu Pak. Dan untuk topik yang saya angkat di sini itu adalah tekanan zat padat Pak.
Kemudian untuk pertemuan yang kedua yang kemarin saya tuliskan di pembelajaran luring itu ada tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair. Kemudian di blendednya saya mengambil topik untuk hukum Archimedes seperti itu Pak. Jadi untuk RPP ini saya fokus di konsep tekanan zat padat seperti itu Pak Imam. Nah, kalau itu memang fokusnya di zat padat, kenapa KD-nya ditulis tekanan zat saja? Kok tidak ditulis tekanan zat padat, cair, gas gitu kan? Itulah yang membedakan pembelajaran fisika di SMA dan pembelajaran IPA di SMP. Oh, oke Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi ini yang SMP ini karena basisnya nanti adalah belajar objeknya Pak ya. Objeknya itu adalah fenomena alam yang relevan dengan tingkat berpikir dan pengetahuan peserta didik SMP, yaitu fenomena alam yang konkret bukan abstrak. Nah, seperti tekanan darah itu kan bisa aplikasi dari tekanan zat cair pada aliran darah. Begitu ya Pak. Terus osmosis juga demikian, kapilaritas juga demikian. Itu semua tekanan zat cair. Seperti itu. Nah, disitulah kita sebagai guru IPA itu tidak boleh menonjolkan salah satu komponen IPA, entah fisika, entah biologi, entah kimia. Tapi di sini betul-betul kita tidak kelihatan itu mana biologi, mana fisika, mana kimia. Jadi kalau Bapak membelajarkan IPA itu bagaikan minum es campur atau jus, Pak. Es campur, Pak. Nah, Bapak salah lagi ternyata. Bukan es campur, Pak. Oh, bukan, maka nggak akan kelihatan biologinya, kimianya, fisikanya. Kelihatannya adalah yang integrasi konsep biologi, fisika, kimia dalam materi ajar tersebut. Begitu ya Pak? Oke Pak Imam, terima kasih masukannya Pak. Iya, ini fatal sebetulnya. Sebagai guru IPA SMP fatal. Memang Bapak latar belakangnya apa sih? Kalau saya pendidikan fisika Pak, jujur saja. Nah itu apa? Itu udah ketemu. Itu susahnya pendidikan fisika ngajari IPA, kan? Karena Bapak harus belajar lagi lebih banyak tentang konsep biologi, konsep kimia untuk di blended jadi satu menjadi IPA dengan fisika itu. Oke Pak, memang itu harus dilakukan Pak, karena itu tuntutan ya. Iya, itu aja. Oke. Terus berkaitan dengan itu yang saya dapatkan dari RPP Bapak, ya begitu. Tadi menuliskan tekanan zat, ya ini boleh padat, boleh cair, boleh gas. Bapak menuliskan tekanan zat itu sebanding dengan gaya yang berpengaruh pada zat itu terhadap bidang tekan, luas bidang tekan, kan gitu kan. Bapak ngomongnya sebanding sudah benar. Begitu jadi persamaan itu saya kaget. Tanpa memasukkan konstan pembanding, Bapak langsung dari kesebandingan menjadi kesamaan. Bolehkah begitu? Kalau berdasarkan yang saya pelajari Bapak, untuk sebanding, kalau masuk di rumus itu yang saya ketahui itu kalau yang P sama F itu sebanding ditulis P sejajar itu Pak sama F-nya, nah, seperti itu. Kemudian kalau yang berbanding terbalik itu yang luas bidang tekan itu P
sebandingnya sama seper A, seper A kayaknya. Ya. Atau berbanding Kalau digabung, kalau digabung jadi P sama dengan F per A. nah, Iya. disitulah yang Bapak loncat itu kan. Oh, Mengapa kok disebut loncat? Ini hampir mirip sekali dengan peristiwa besar hambatan R R. yang tergantung dari panjang pengantar, luas penampang pengantar, itu kan berbanding terbalik dengan luas pengantar. Jadi R sebanding dengan L berbanding terbalik dengan A. Tapi kenapa begitu jadikan sama dengan kok ada ro-nya? Ya, karena Kalau yang ini, oh iya. kalau yang ini kok nggak ada. Oh, yang ini nggak ada. Lah iya, kok aneh gitu kan? Ya. Konstantana kalau hambatan berupa hambatan harga 4 jenis bahan, gitu kan? Oke. Kalau yang tekanan ini kok nggak ada konstantanya? Oke. Kalau yang tekanan ini kenapa nggak ada? Karena ini Pak, apa namanya, bahan yang digunakan ya, misalnya bahan digunakan itu sama Pak. Jadi untuk contoh jenis bahannya itu tidak berpengaruh di situ Pak. Menurut saya seperti itu. Disinilah kita perlu menggunakan tingkat berpikir tingkat tinggi. Kenapa demikian? Tadi kalau eksperimen itu datanya kan hanya data yang Bapak peroleh itu kan hanya gaya F terhadap P ya, Oke. terus gaya seper A terhadap P. Gabungan keduanya itu mestinya kalau sudah F-nya ada, seper A-nya ada, lalu harga P-nya kan ada. Dan situ kan biasa bisa digrafikkan, Pak. Oh, grafikan. Grafik itu kalau memang nanti dari dua variabel yang berpengaruh itu yaitu F dan A itu menghasilkan gradien seharganya 1, maka konstanta pembandingnya itu K sama dengan 1. Oh, seperti itu. Nah, begitu alasannya. Kenapa kok hilang gitu kan? Ada konstantanya itu Ya, ada. cuman karena itu tadi satu ya Pak. Iya, karena 1 nggak ditulis. Oke Pak, terima kasih. Oh. Sampai Iya. mendalam ya Pak. Hah? Iya, harus sampai mendalam paham seperti itu. Oh iya, gurunya harus lebih pintar daripada Iya muridnya. Pak. Jangan sampai gurunya modal pengetahuannya sama dengan Oke, muridnya. terima kasih Pak Imam di ilmu Iya. Ya ilmu yang seperti ini tidak hanya Pak Sohibi yang kurang mateng. Banyak mahasiswa S2 bahkan sampai S3 aja nggak paham, Pak. Seperti itu. Oke Pak. Maka dari itu analisis grafis itu di IPA itu perlu ditanamkan. Tidak lagi mengandalkan analisis numerik. Tapi analisis grafik juga perlu diajak untuk menjadi alat atau tool untuk mempertajam hasil analisis. Oke Pak. Itu tujuannya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Terus ya, penulisan satuan tekanan kalau ditulis lengkap Pascal itu semuanya harus huruf kecil. Newtonnya juga sama Pak. Iya sama. Oh, kecil. Kalau Bapak nulisnya masih pakai huruf besar kecil, itu kan nama orang namanya, bukan nama satuan. Kalau disingkat itu baru pakai apa itu huruf besar. Kalau 1, kalau 2 ya besar kecil. Itu saja, Pak. Oke, Pak Imam, Pak Beni. Terima kasih atas peran sertanya dalam ujian ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Pak Beni sudah Iya. memberikan masukan kepada saya untuk saya perbaiki nanti di PPL yang akan saya lakukan. Gitu Pak? Iya, bagus. Ini saya keluar nih Pak.
Oh iya, silakan. Oke, assalamualaikum Pak Beni, Pak Imam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.